Menurut Ibu gimana pandangan tentang PJJ atau pembelajaran dari rumah ini, daring? Kalau menurut Ibu mah agak rumit. Soalnya banyak pelajaran yang tidak paham. Jadi rumit yang namanya lah ya, karena nggak paham juga. Kadang kan HP-nya loading juga, kuota juga bisa, kalau sudah habis nanti agak lama juga gitu. Oh ya. Terus kesulitan yang dihadapinya apa aja gitu Bu, kalau selama pendampingannya, cara ngajarin anaknya apa gitu yang jadi sulit? Ya kalau mood anaknya baik, ya pas lagi moodnya bagus, anak bisa didampingi. Tapi kalau misalnya anak lagi moodnya nggak baik, ya susah juga. Jadi harus ini ya Bu ya, kembali ke anaknya juga ya. Kemudian dalam menerapkan ininya Bu, pola hidup sehat nih, untuk anaknya itu gimana gitu, supaya tidak jenuh juga dalam belajar. Jadi seperti apa gitu biasa dilakukan? Olahraga biasanya mungkin ya? Iya, olahraga itu 10 menit, Olahraga itu rutin, seminggu 2 kali. seminggu 2 kali olahraga. Itu buah-buahan. Jadi untuk merefresh juga supaya anak tidak bosan. Iya. Gitu. Nah, terus kalau dari tugas-tugas sendiri gimana Bu? Untuk materinya misalkan disampaikannya lewat apa biasanya? Oh, kalau biasanya pakai Zoom itu seminggu 2 kali. Sisanya pakai WA di Japri ke ibu gurunya. Jadi langsung untuk pengiriman tugas biasanya Iya. langsung. Kalau Google Class ada nggak Bu? Ada kalau Ada. ada. Tapi mungkin belum terlalu ini ya kalau untuk anak SD mah, karena Iya. mungkin lebih cepatnya pakai WA. Nah, untuk adanya sendiri nih, apa deh misalkan belajarnya yang sulit, matematika apa? Pengurangan kayaknya agak Udah susah bisa kan ya? ya. Penjumlahan, pengurangannya udah bisa belum? Belum. Kalau ini mungkin bisa ya, kalau misalkan ada tulisannya ya kayak gini, misalkan 1000 kayak gini ya. Ada ya? Bacanya 1000 ya. Jadi bisa bacanya ini, bisa bacanya. Nah, kalau ini berapa deh? Ini bacanya yang bawah, yang ini. Nah, kalau seandainya ini berapa? Nah kayak gini aja. Ini jadi 2000, 3000 ya. Jadi melengkapi seperti itu ya, mengucapkan, kemudian juga menuliskan biasanya kalau untuk anak itu. Kemudian kayak untuk memudahkan biasanya kayak gini aja ya. Ada lihat. Nah biasanya kalau seandainya penjumlahan kayak gini deh. Misalkan ini ada berapa bulannya? Ada 3, kalau seandainya ditambah 1 jadi berapa? Jadi 4. Nah kalau seandainya 4 diambil 2 jadi berapa? Kemudian harapannya apa Bu kalau untuk kedepannya? Dari setelah pandemi ini Pengennya belajar seperti biasa lagi, normal. Soalnya kalau daring terus ribet juga, kadang banyak materi yang tidak dipahami. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini Selasa tanggal 3 Agustus 2021, saya akan melakukan kunjungan ke tetangga saya. Ya, di sini saya bersama adik siapa? Adiknya namanya siapa, Dek? Jafar. Jafar. Kelas berapa, Dek? TK TK. Umurnya berapa tahun? 5 5 tahun. Sekarang sekolahnya setiap hari atau enggak? setiap hari. Setiap hari. Udah belajar apa tadi di sekolah?
Sekolahnya ke belajarnya di sekolah atau di rumah? Di sekolah. Oh, langsung ke sekolah. Coba kau pengen lihat nih. Japar udah bisa baca kan ya? Coba ini apa? A A. Terus bawahnya? Ba ba ba. Nah, yang satunya lagi? C A C aca. C aca. Dibacanya apa? Aca. Enggak, yang ini. Yang ini aja. C aca dibaca Aca. ca. C aca juga ca. Jadi ca. Coba yang ini satu kata. Ini apa? B A B C aca. Dibacanya? Baca. Pegangnya. Coba menulis A ya. Nanti ikutin lihat ininya. Kalau ada titik-titik seperti nah kayak gini. Dia mungkin dulu tangannya ya. Nah kayak gini. Iya. Benar. Coba caranya. Terus hati ya. Jadi biar bisa nantinya Japarnya. Nah, baik, sekarang ada orang tuanya dari Japar. Nah, akan mengetahui tentang kepribadiannya, tentang kesehariannya. Biasanya kan tadi bukan anaknya udah dites juga menulis, membaca, terus mengenal nama-nama hari, warna dan nama binatang. Nah, kalau yang tadi dari saya ini mah si anaknya teh kalau menulis agak susah gitu Bu. Tapi kalau kayak menebak sambil bermain gitu ya lebih mudah. Ininya terus mengenal nama-nama hari. Jadi polanya itu sambil mengasuh gitu, bermainnya tuh, belajarnya sambil bermain gitu. Menurut Ibu gimana gitu kalau kesehariannya? Apakah sama juga gitu? Kalau kayak Japar memang anaknya nggak bisa dipaksainnya. Kalau misalnya dia mau belajar teh harus dikasih dikasih kayak diarahkan ke permainan dulu, model menghafal huruf. Kadang-kadang diajak main Uno, coba misalnya angka 5 mana, terus dikasih angka 5 ini, terus coba itu masuk angka 8 Ya. tahu, terus yang warnanya hijau tahu, yang warnanya biru tadi dia belajarnya baru bermain Ya. gitu. Kalau difokuskan Kalau sengaja difokusin gitu nggak ya. mau anaknya Ya. teh susah Gitu tadi Iya. juga. Nah terus kalau biasanya kan kalau dari sekolah juga gimana nih Bu, kalau di kelas juga sama gitu? di sekolah sama dia mah. Sama. Jadi maksudnya teh jadi dia mah cara belajarnya dia mah 70% dari mendengar. Jadi dia mah ya jadi dia belajarnya belajarnya malah lebih nerap kalau dia dari mendengar. Kalau kayak yang dipaksain harus nulis apa Kalau dia mah kadang memperhatikan susah. gitu ya, kalau Iya, disuruh dia mah nggak fokus bisa melihat nggak nggak terlalu bisa ini ya. gitu. Dia mah Ya. dari mendengar dia langsung. Dominannya berarti 70% mendengar ya. gitu ya. 70% dari Nah, apa yang dia dengar dia belajar Ya. gitu. terus kalau selain ini gitu Bu, biasanya kan tadi kalau di rumah ada Uno ya Bu ya, sambil bermain untuk Iya. mengenal angka kayak gitu. Kegiatan selain itu apa gitu biasanya yang menambah mengasah keterampilannya gitu? Kali ini mah kadang-kadang kan ini kalau sore dia jam 4 sore teh ngaji di madrasah. Kalau di madrasah dikasih hafalan, Ya. terusnya baca Al-Quran, nulis Al-Quran, terus dia mah kadang-kadang ngafalin huruf teh sambil mewarnai gini kan. Jadi diwarnai dulu ini huruf apa baru dia Ya. mau belajar gitu. Berarti kita tahu ya kalau Japar itu sambil bermain itu cenderungnya teh kalau belajar teh. Jadi nggak bisa fokus disuruh Fokus ini nggak gitu. bisa, nggak maksudnya dia kalau disuruh fokus dia kayak yang ngerasa dipaksa gitu. Iya. Jadi dia nggak Kayak mau kalau jadi dipaksa. tekanan gitu Iya, ya. jadi kayak Jadi tertekan susah masuk juga gitu Iya, kan ke jadi otaknya. kalau dipaksa mah malah dia langsung nggak mau Iya. gitu udah. Jadi menolak lah Iya istilahnya. gitu. Jadi nggak bertolak belakang Jadi gitu. kalau misalnya dia pingin pingin ngajak dia belajar ya pertamanya dia dikasih dikasih pancingan Disumus dari dulu, permainan ya. dulu gitu, nggak tahu itu mewarnai, nggak tahu itu main Uno, nggak tahu itu
gambar kuda apa gitulah. Nanti bisa suruh nulis misalnya gambar ini warnain dulu, gambar apa ini namanya kuda, coba ditulis, baru dia mau belajar gitu. Jadi Tapi kalau sengaja Jafar ini nulis kuda, nggak akan mau dia mah. jadi lebih gimana gitu ya, kalau padahal dia tahu gitu ya kuda, tapi ketika disuruh mah jadi mikir lagi gini kan, gimana takut salah gitu kan. Nggak mau kalau misalnya sengaja disuruh Nah, belajar disuruh gitu. dituntut kayak tuntutan gitu ya Bu, kalau dia fokuskan kayak gitu mah. Memang kan seumuran Jafar kan itu apa namanya umuran 5 tahun, memang dia mah sebenarnya belum bisa dipaksain untuk belajar menulis apa gitu, Iya. belum. Memang masih apa namanya dunia bermain, cuman Iya. kita sambil mengarahkan ke Belajar. pelajaran gitu, ke belajar gitu. Di lingkungan aja banyak juga ada Bu ya, kalau kan biasanya kalau di rumah tempel-tempel warna gambar biasanya, jadi nanti juga anak tahu oh ini binatang ini warna ini kayak gitu. Jadi harus lebih kitanya juga kalau udah tahu mah enak gitu ke anaknya teh, oh ini mah cenderungnya belajarnya Iya. dengan mendengar lebih banyaknya gitu dominannya. Kalau Jadi- hafalan dia mah cepat, kalau model ngaji di pengajian dia mah hafalan paling cepat, Iya. bisa ngalahkan yang kelas 2 gitu. Dia mah hafalannya cepat. Lebih ini berarti ya dari seusianya Daya lebih kalau nama cepat dia mah gitu. daya ingatnya dari mendengar itu hampir 70% 70%-nya dia. mendengar berarti ya. 70% dia. Ya, baik, berarti informasi yang didapat dari Ibunya Jafar sesuai dari apa yang tadi saya ajarkan langsung ke Jafar. Nah, hari ini Rabu tanggal 4 Agustus 2021 saya akan melakukan kunjungan dan wawancara langsung ke tetangga saya bernama Ibu Parti dan anaknya Dini. Baik, pertama pandangan Ibu tentang pembelajaran online ini gitu Bu, apa terhadap anak khususnya sebagai pendampingnya? Ya, pasti kesulitannya untuk menjelaskan semua materi-materi. Yang pertama, yang kedua, pengaruh jaringan susah sinyal. Sinyalnya ya. Iya. Yang ketiganya jadi meresap buat anak teh susah masuk dalam belajar. Kemudian dari pihak sekolah ada nggak Bu solusinya gitu? Selama ini teh cuma melakukan Zoom aja, Selama berapa hari biasanya kalau Zoom? 1 minggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Materi yang sulit itu biasanya Dini kalau susah gitu biasanya gimana? Cari-cari di buku, di internet gitu? Atau bukan kerja kelompok sama teman terdekat? Cari di internet langsung berarti ya? Harapannya Dini apa nanti ke depannya kalau gitu? Pandeminya cepat berlalu, terus biar bisa belajar bareng-bareng ya. Wawancara saya dengan keluarga Ibu Parti dan anaknya untuk mengetahui langsung gitu proses pembelajaran selama di rumah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.